Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah kebaktian, pelarahan dan peneguhan penatua dan diaken GKJ Blingin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah diwartakan 2 minggu berturut-turut tidak ada keberatan yang sah, maka pada hari ini Minggu 11 September 2022 akan dilaksanakan kebaktian dalam rangka pelarahan dan peneguhan majelis. Menyampaikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu yang nanti majelis yang diteguhkan, mohon untuk tinggal sejenak, kita akan membicarakan struktur organisasi untuk kemajelisan berikutnya. Ibadah akan segera kita mulai, jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, Berhimpun Semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, marilah mengawali kebaktian khusus ini dengan memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Karena itu marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dengan hati penuh syukur dan sukacita, kita muliakan Allah dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
waktu bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tak terhingga berkat Tuhan, bahkan kami merasakan cukup, bahkan berlimpah di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan, meskipun masih dengan membawa keadaan hati dan hidup kami yang masih jauh dari perkenanan Tuhan. Kami datang ya Tuhan, meskipun masih dengan keadaan hidup kami yang dipenuhi dengan dosa. Tuhan, di hadapan Tuhan pada siang hari ini kami mengakui bahwa kami berdosa. Kami seringkali melakukan perbuatan dan sikap kami yang masih menyimpang dari ajaran dan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan ketika kami melupakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, merasa mampu dengan kekuatan kami. Bahkan 2 hal yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami manusia, belum bisa kami lakukan dengan baik, cenderung kami abaikan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang memohon pengampunan daripada-Mu, sebab kami percaya hanya Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kami. Oleh karena belas kasihan Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup untuk melepaskan kami dari belenggu dosa dan membawa kami kembali ke dalam hidup yang baru. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah penyesalan kita nyatakan melalui nyanyian Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menerima berita anugerah. Ini terimalah berita anugerah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian yang tertulis di dalam Surat Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi berita anugerah ini dengan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu hingga Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dengan selamat. Kami bersama-sama akan menyaksikan bahwa di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu akan ada majelis yang lereh dan akan ada majelis yang akan diangkat untuk menjadi majelis gereja. Semuanya hanya oleh karena berkat-Mu. Dan untuk pelerehan dan pengangkatan majelis ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan biarlah kami boleh merasakan sapaan-Mu melalui firman yang akan kami terima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengawali khotbah pada siang hari ini, mari kita bersama-sama melihat cuplikan video ini. Satu hari ada sebuah perguruan silat. Ada seorang guru yang sudah cukup umur. Beliau berkata bahwa saya akan memberikan warisan ilmu saya kepada hanya satu orang saja. Dan kemudian dia berkata, saya akan berikan kepada satu orang yang terkuat di antara kalian semua. Wah, semua orang berusaha untuk terlihat yang paling kuat di depan sang guru ini. Tapi kemudian satu titik gurunya memanggil seorang anak, katakanlah sebut saja namanya adalah Aris. Dan Aris ini dipanggil, Aris, kamu akan mewarisi jurus silat dari antara semua murid-murid yang lain. Kamulah yang terkuat. Sedangkan Aris melihat pada tubuhnya sendiri, dia ini sangat kurus dan kelihatannya kayak dia nggak punya kekuatan yang sangat hebat. Tapi kemudian guru ini berkata, tapi saya punya satu tugas untuk kamu. Dengan sangat semangat bertanya, apa itu guru? Dan kemudian guru ini berkata, kamu setiap pagi jam 5 pagi naik ke atas gunung. Di sana ada batu yang sangat besar. Kamu dorong setiap hari batu itu. Kemudian kamu turun lagi dan kamu latihan seperti biasanya. Kemudian Aris itu dengan sangat semangat dia lakukan itu dengan setia. Dia lakukan di hari pertama, hari kedua dia
dia naik ke atas gunung, dia dorong batu itu tidak bergeser sedikit pun. Dia turun lagi, dia naik lagi, dan berkali-kali dia lakukan itu, bahkan sampai bertahun-tahun dia lakukan itu. Tapi kenyataannya batu itu tidak bergeser sedikit pun, bahkan 1 senti pun tidak bergeser. Dan dengan muka kecewa dan muka gagal, Aris itu datang kepada gurunya dan berkata, "Guru, ternyata aku sudah gagal. Aku sudah coba untuk dorong batu itu, tapi batu itu tidak bergeser sama sekali. Mungkin guru salah memilih saya." Tapi kemudian guru itu berkata, "Aris, yang saya suruh untuk kamu lakukan adalah mendorong batu itu, bukan untuk menggeser batu itu." Dan Aris terkejut. Dari itu guru itu berkata, "Sekarang bukan tentang batunya, tapi lihat otot-otot tubuhmu sekarang sudah terbentuk dengan sangat kuat. Lihat tanganmu, sekarang kau melakukan dengan disiplin. Kakimu setiap kali naik ke atas gunung, kakimu jadi sangat kuat." Dan hari itu betul, Aris jadi murid yang paling kuat di antara yang lainnya, karena dibentuk dalam yang namanya sebuah kedisiplinan dan kesetiaan yang setiap hari bertahun-tahun dia lakukan terus. Saudara, apa maksud dari cerita ini? Seringkali kalau kita berkata, "Tuhan, kenapa sih masalah hidupku gak selesai-selesai, masalah keluargaku gak selesai-selesai?" Dan hari ini Tuhan berkata kepada kita, "Nah, bukan tentang batunya yang bergeser, bukan tentang permasalahannya yang selesai, tapi lihat setiap kali engkau mengucap syukur di atas setiap masalahmu, setiap kali engkau tetap berdoa, hari ini kekuatan doamu jadi begitu kuat, engkau jadi punya iman yang sangat kuat kepada Tuhan. Kali lagi, saat engkau menghadapi masalah yang seakan-akan batumu tidak bergeser, tujuan Tuhan mengizinkan batu itu ada di sana, mungkin bukan untuk batu itu bergeser, tapi untuk kekuatan iman kita, supaya otot-otot rohani kita, otot doa kita, otot ucapan syukur kita, otot kesetiaan kita terbentuk jadi semakin kuat. Jadi tetaplah setia dalam apapun yang kita kerjakan, tetaplah mendoakan meskipun kelihatannya tidak ada hasil yang kita lihat, tapi seringkali kita salah fokus. Fokusnya Tuhan bukan ke masalahnya, tapi untuk diri kita, karena Tuhan lebih peduli kepada kita daripada kepada masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus berkati. Sayangnya ini bukan orang Jawa, sehingga ngomongnya cepat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan untuk menerimanya, ya saya bisa memaklumi gitu. Ini menceritakan tentang bagaimana seorang guru di dalam sebuah perguruan mempunyai banyak murid. Nah, suatu ketika dia ingin mewariskan ilmu pamungkasnya sehingga muridnya itu mempunyai kekuatan yang hebat. Wah, para murid bersaing karena akan menerima ilmu pamungkas gitu. Tetapi justru yang dipilih itu adalah murid yang paling kurus, yang tidak mencerminkan seseorang yang mempunyai kekuatan bela diri. Nah, guru itu memberi syarat, kamu bisa menerima ilmu pamungkas kalau kamu bisa mengerjakan setiap hari kamu naik ke bukit sana dan di atas sana ada batu besar, doronglah batu besar itu. Wah, setiap hari murid yang kurus, rempeng itu naik terus dan mendorong batu sampai 3 tahun. Batunya tidak terguling dan tetap kokoh tidak bergerak. Akhirnya dia putus asa. Murid itu putus asa. Lapor sama gurunya, "Guru, saya sudah mengerjakan pekerjaan ini 3 tahun. Dan batu itu tidak pernah saya bisa mendorongnya sampai jatuh ke bawah." Nah, guru itu bertanya, "Siapa yang menyuruh kamu menjatuhkan batu? Saya kan hanya menyuruh kamu untuk mendorong. Nah, bagaimana saya bisa menerima ilmu itu kalau saya tidak bisa menjatuhkan batu itu? Berarti saya tidak kuat." Nah, sekarang lihat dirimu. Setiap hari naik ke atas bukit, turun mendorong batu, ototnya jadi kuat, kekar. Nah, itu hasil yang kamu dapatkan. Kekuatan yang kamu dapatkan itu adalah itu karena tidak ada orang yang menyuruh kamu untuk menjatuhkan batu. Saya hanya menyuruh kamu mendorong. Tapi dengan naik ke bukit dan mendorong itu adalah sudah membentuk kekuatan fisik. Hampir hal yang sama itu terjadi pada Petrus.
Nah, saya ingin membacakan firman kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain dan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan dan bersama-sama akan kita uraikan dalam sebuah renungan ini, dan sudah kita dahului dengan sebuah cerita yang sangat cepat sekali. Kita beri judul, saya beri tema, kita jawab panggilannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kenapa di dalam Injil Yohanes itu yang dipotret dan dipanggil oleh Tuhan Petrus? Kenapa bukan Yohanesnya, tetapi Petrus? Apakah Petrus yang terbaik dari 11 murid yang masih ada? Saya pikir tidak. Masih ada yang lebih terbaik. Sama guru tadi memilih yang kurus kerempeng, yang tidak, ini untuk dibentuknya. Jadi dibentuknya hanya dengan kepercayaan, ketekunan, dan kemauan untuk melayani dan melakukan apa yang guru kerjakan, maka tubuhnya terbentuk, kekuatannya terbentuk. Nah, demikian pula yang terjadi pada Petrus. Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Yohanes di Injil Yohanes pasal 1 ayat 42, itu Petrus dipanggil. Dan dia dipanggil bukan yang pertama. Di dalam ini diceritakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan hanya oleh karena saudaranya menjelaskan bahwa dia sekarang mengikut Tuhan. Dan dia akhirnya dipanggil oleh Tuhan, "Ikutlah aku." Dari seorang penjala ikan. Dari status ini pun kita tahu bahwa dia bukan dari status kelompok elit di Israel. Demikian juga kita tahu bagaimana
sikap Petrus, kepribadian Petrus. Petrus kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosinya, merespon segala sesuatunya itu dengan spontan. Sama seperti ketika dia merespon apa orang katakan terhadap saya. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan guru, ada yang mengatakan, nah kalau kamu, Petrus merespon, engkau adalah Mesias yang dijanjikan. Spontan. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam danau dan berjalan di atas air, dia kepingin seperti dia. Spontan turun, dia ngomong atau matur dengan Tuhan bahwa dia ingin datang kepada Tuhan Yesus. Maka spontan dia turun. Nah ketika spontan dia turun, dia bisa berjalan. Tetapi ketika dia mulai goyah, baru dia akan tenggelam. Itulah Petrus, spontan. Tetapi kadang-kadang pada akhirnya goyah. Demikian juga Petrus ketika ditanya tentang ketika banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, tinggal 12 murid itu ditanya oleh Tuhan Yesus, kenapa kamu masih di sini dan tidak meninggalkan aku seperti yang lain? Ketika orang-orang itu diminta untuk mikul salib bareng-bareng dengan Tuhan Yesus, nggak berani. Tetapi Petrus mengaku bahwa saya murid kamu, saya murid Tuhan, maka dimanapun Tuhan berada, saya juga harus berada. Ketika menjelang Tuhan Yesus itu disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Bagaimana sikap Petrus ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid? Jangan sekali-kali engkau membasuh kakiku. Itu sikap Petrus yang spontan. Loh ini guru saya, Tuhan saya, Mesias, kok harus membasuh kaki saya? Maka dia, perkara teman-teman yang lain pada diem aja itu urusannya dia, tetapi saya nggak mau. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak mau maka kamu tidak akan menerima berkat dari saya. Dia mengatakan, bukan hanya kaki saya, tapi seluruh tubuh saya silakan dibasuh. Itu spontanitas Petrus katakan, kalau orang sudah mandi nggak perlu dibasuh yang lain. Sudah sedemikian pengakuan-pengakuan Petrus, yang kita tahu juga Petrus yang diajak Tuhan di atas bukit ketika dia menyatakan kemesiasannya bersama-sama dengan dua murid yang lain, itu Petrus menjadi salah satu yang menyaksikan itu gitu. Ketika sudah sedemikian rupa, Yohanes itu menggambarkan Petrus, tetapi Petrus masih menyangkali Tuhan ketika Tuhan dihadapkan di dalam pengadilan. Petrus ada di bawah dengan mengelilingi api unggun bersama-sama para orang lain, para pembantu, tetapi Tuhan Yesus ada di balkon atas dan kelihatan. Ketika ada yang mengenali Petrus sebagai muridnya, maka dia menolak, mengingkarinya sampai 3 kali. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, Petrus tidak bersama-sama dengan dia. Yang diceritakan di dalam Alkitab hanya satu, Yohanes yang ada bersama-sama dengan dia. Sehingga Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes dan menitipkan Yohanes kepada ibunya. Itu yang terjadi. Tetapi ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid, dia yang dipanggil. Dia yang diserai untuk ngomong jemaatnya, ngomong para murid-muridnya dan yang lain. Gembalakanlah domba-dombaku. Padahal dia bukan yang terbaik. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan organisasi gereja pun kita mengalami hal yang sama. Kita selalu berpikir bahwa yang terbaik bapak itu, bapak ini itu yang terbaik.
Tapi belum tentu kalau ditanting oleh majelis yang terbaik itu mau. Itu pikiran manusiawi kita sudah mengatakan begitu. Nah, ada salah pemahaman, ya, ada salah pemahaman di dalam organisasi gereja, juga di tengah-tengah jemaat. Kalau kita ingat di dalam khotbah minggu yang lalu yang diambilkan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35 yang terakhir itu mengatakan bahwa garam itu memang baik. Tetapi garam kalau tidak asin nggak ada gunanya dibuang. Nah, disinilah fungsi majelis gereja bersama-sama jemaat untuk menjadi garam. Tidak mewakili jemaat untuk menjadi garam, tetapi bersama-sama dengan jemaat berfungsi sebagai garam sehingga dunia ini diasinkan oleh orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Kan kadang-kadang kita berpikir bahwa atau jemaat berpikir bahwa kayak saleh, kayak pinter, kayak pinter. Nah, belum tentu. Itu. Tugas kita tidak mewakili jemaat untuk menjadi saleh. Tidak mewakili jemaat untuk melakukan segala sesuatu panggilan Tuhan terhadap jemaatnya, tetapi bersama-sama dengan jemaat melakukan itu semua. Sehingga kalau saya selalu ditanya tugas majelis itu apa di dalam pelarian-pelarian gini, saya selalu semberanan. Tugas majelis adalah ngedum gawean supaya awake dhewe ra komanan. Lho, itu tugas kita itu ngedum. Kowe nanti ada seripah, kowe sing nang Solo 3 tuku peti, tuku kembang, tuku iki misalnya. Terus nanti yang jadi pranotocoranya kamu, yang nanti cari orang di makam ini siapa yang mubeng ngabari siapa, dan yang tugas kita adalah ngedum gawean semua orang supaya berfungsi. Sehingga majelis dibantu oleh para komisi dan organ-organ pembantu majelis yang dibentuk oleh majelis supaya semua orang terlibat di dalam pekerjaan. Kalau semuanya dilakoni oleh majelis, gagal. Karena yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus hanya majelis. Murid-murid yang lain tidak. Kemarin saya katakan dengan Pak Joko dan kawan-kawan, majelis yang lalu itu adalah dream team. Adalah majelis yang terbaik GKJ Beringin. Nah, majelis yang berikut ini yang nanti akan diangkat itu adalah bagaimana mempersiapkan untuk yang selanjutnya. Nah, inilah tugas kita bersama-sama. Bagaimana supaya semua pekerjaan yang ada di tengah-tengah jemaat ini bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan dilakukan oleh semua jemaat. Karena majelis tidak bisa melakukan semuanya. Hanya saja kadang-kadang kalau saya di tempat-tempat yang lain gitu, iki majelisnya nang ndi, seolah-olah jemaat itu menuntut semua pekerjaan itu dilakukan oleh majelis, padahal tidak. Majelis bersama-sama dengan jemaat memfungsikan diri supaya menjadi garam dan supaya menggarami dunia ini bersama-sama, bukan mewakili jemaat tapi bersama-sama dengan jemaat untuk menjadi garam. Kalau teman-teman pada saat ini merasa belum mungguh dan yang lain-lain, kita melihat bahwa Petrus itu hanya penjala ikan. Dan bagi para murid Petrus itu bukan yang ideal. Tetapi dia percaya dan dibentuk oleh Tuhan, bersedia dibentuk oleh Tuhan supaya dia layak untuk bersama-sama dengan yang lain untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Nah, inilah ketekunan dan kepercayaan dan rela penyertaan Tuhan di dalam kehidupan itulah yang pada akhirnya akan membentuk dirinya. Ketekunan murid tadi
yang setiap pagi lari ke atas bukit dan mendorong batu, walaupun sudah salah paham. Pikirannya itu kalau mendorong batu itu supaya batu jatuh ke jurang. Dan ternyata batu, saking besarnya batu itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Tetapi setiap hari itu dilakukan, percaya bahwa apa yang dikatakan gurunya itu adalah yang terbaik bagi dia untuk menerima ilmu yang terakhir. Ternyata itu adalah cara guru untuk memotivasi dan membentuk otot di dalam tubuhnya. Demikian pula saya melihat bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian itu sudah dibaptis puluhan tahun. Puluhan tahun sudah dibaptis. Puluhan tahun sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saatnya sekarang Tuhan memanggil kita semua untuk bersama-sama dengan jemaat memfungsikan diri menjadi garam. Supaya dunia ini digarami oleh orang-orang percaya. Ini sebuah tantangan yang berat, tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan sendiri. Baru-baru saja kita melihat ada video penolakan pembangunan gedung gereja di Cilegon, dilakukan oleh ketua DPR, dilakukan oleh wali kotanya dan yang lain-lain, menimbulkan geger rame. Nah, ini tantangan yang ada di tengah-tengah kita, bagaimana kita bisa menjadi garam dan keberadaan, kehadiran kita ini tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah jemaat. Bersama-sama dengan orang lain kita bisa hidup dengan damai dan sejahtera menurut keyakinan kita masing-masing. Itulah panggilan kita. Itulah undangan bagi kita semua ketika Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-domba, supaya setiap domba itu berfungsi di tengah-tengah kehidupannya, bukan mewakili domba untuk minum air, bukan mewakili domba untuk makan rumput dan yang lain-lain, tetapi bersama-sama dengan mereka hidup di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah kehidupan ini, supaya kita bersama-sama berfungsi di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali lagi saya tekankan, pada saat ini Tuhan memanggil para calon-calon majelis gereja. Dan Tuhan sudah mempersiapkan, sama seperti ketika mempersiapkan Petrus. Petrus diajak bersama-sama berjalan selama 3 tahun. Dan kita sudah dipersiapkan ketika kita sudah baptis dewasa, ketika kita sidi dan mengaku percaya. Dan selama ini Tuhan sudah memberi kemampuan dan pengertian ketika kita bersama-sama hidup di tengah-tengah jemaat, supaya bagaimana kita ini bisa melakukan fungsi kita. Nah, oleh karena itu, gembalakan jemaat dengan baik seperti Tuhan sendiri yang mengembalakan melalui kita semua, supaya semuanya boleh berfungsi dan menjadi garam di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Kemauan untuk melayani dan melakukan apa yang guru kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada ibadah ini akan ada pelarian dan pengangkatan majelis gereja. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pertelaan peletakan dan peneguhan penetua atau diaken. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta jemaat, dan tidak ada keberatan yang sah yang diajukan kepada majelis gereja, maka dalam ibadah ini akan dilayankan peletakan dan peneguhan penetua dan diaken. Sebagai kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri atas 2 sisi. Yang pertama, sisi ilahi, di mana gereja dipimpin oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, sisi manusiawi, di mana gereja dipimpin oleh manusia yang dipanggil oleh Allah
sebagai rekan sekerja yang dianugerahi jabatan gerejawi. Bersama pendeta, penetua, dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, maupun organisasi gereja. Penetua memiliki tugas khusus mengatur kehidupan gereja, sedangkan diaken memiliki tugas khusus melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja dan masyarakat. Sebelum kita laksanakan pelerahan dan peneguhan majelis gereja, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memilih orang-orang yang Kau pilih untuk menjadi majelis gerejamu, baik sebagai penetua maupun diaken. Dan saat ini akan ada teman-teman kami yang lereh. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan mereka yang sudah lereh ini untuk bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan majelis gereja menjalani kehidupan sebagai garam dan berfungsi di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih pula ya Tuhan, karena ada beberapa saudara kami yang Kau pilih untuk menjadi majelis gerejamu. Kiranya Engkau yang memampukan saudara-saudara kami yang telah Kau pilih ini untuk menjadi majelis gereja, dan Engkau sendiri yang memberikan kebijaksanaan supaya di dalam menjalankan organisasi gereja hanya Engkau yang dipermuliakan dan hanya kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penetua dan diaken yang akan berakhir masa pelayanannya, silakan untuk berdiri. Yang pertama Ibu Sri Mulyani, penetua. Yang kedua Ibu Yulia Susiandari, penetua. Ibu Irna Wijayanti, diaken. Ibu Kriswati, diaken. Bapak Joko Mulyono, penetua. Bapak Edi Wiono, penetua. Ibu Sri Pujiastuti, diaken. Bapak Suhadiono, penetua. Bapak Agung Joko Sabatani, diaken. Ibu Desi Widyastuti, diaken. Bapak Matius Supriyono, penetua. Ibu Ranti Ningsih, penetua. Dan Bapak Eko Priyono, diaken. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, atas pelayanannya penetua dan diaken yang pada saat ini telah berakhir masa jabatannya karena sudah selama 3 tahun menjadi majelis gereja, mewakili jemaat dan GKJ Beringin. Saya mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara-saudara dan memampukan saudara-saudara untuk melayani Tuhan dimanapun Anda berada pada saatnya nanti. Secara simbolis kami akan
mencopot sekolah yang akan dibantu oleh Pak Prabowo Subianto. Surat kekanjingan pelelehan secara simbolis akan diterima oleh Ibu Sri Puji Astuti. Demikian pula kami akan menyerahkan surat kekanjingan pelelehan secara simbolis akan diterima oleh Ibu Sri Puji Astuti. Bapak Ibu majelis yang baru saudara dipersilakan menghadap jemaat. Jemaat yang terkasih, inilah para penetua dan diaken yang baru saja lereh dari kalenggahan kemajelisan. Kami menyerahkan kembali Bapak Ibu majelis gereja yang baru saja lereh ini ke tengah-tengah jemaat, dan silahkan bersama-sama dengan jemaat untuk aktif melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini juga akan ada saudara-saudara yang akan diangkat untuk menjadi penetua dan diaken. Kami undang saudara-saudara yang akan diangkat untuk menjadi penetua dan diaken untuk berdiri di depan jemaat. Yang pertama Ibu Sri Mulyani, yang kedua Ibu Yulia Susiandari, yang ketiga Ibu Erna Wijayanti, yang empat Ibu Kriswati, yang kelima Bapak Joko Mulyono, yang keenam Bapak Edi Wiono, yang ketujuh Bapak Suhardiono, yang kedelapan Bapak Agung Joko Sabatani, yang ke-9 Ibu Desi Widyastuti, yang ke-10 Bapak Matius Supriyono, yang ke-11 Bapak Alexander Dwi Sugihartono, ke-12 Ibu Ranti Ningsih, dan berikutnya Bapak Eko Priyono. Saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penetua dan diaken, agar jemaat menjadi saksi kesungguhan saudara menjadi penetua dan diaken, maka silakan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penetua dan diaken?
Yang kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penetua dan diaken dengan penuh tanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan masyarakat? Yang keempat, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Ibu Sri Mulyani? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Ibu Yulia Susiandari? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Ibu Erna Wijayanti? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Ibu Kriswati? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Joko Mulyono? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Edi Wiono? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Suardiono? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Agung Joko Sabatani? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Ibu Desi Widyastuti? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Matius Supriyono? Ya, sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Alexander Dwi Sugihartono? Ya, bersedia dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Eko Priyono? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Ibu Ranti Ningsih? Ya, dengan sepenuh hati. Atas nama gereja, saya meneguhkan saudara sebagai penetua dan diaken. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdiri. Saya akan melayankan berkat. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudara untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara yang telah Kau pilih ini ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah mereka bersama-sama dengan jemaat untuk bekerja memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan berikanlah kemampuan, kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya Tuhan juga memampukan keluarganya supaya dapat mendukung pelayanan mereka. Dan kiranya juga Tuhan memampukan jemaat untuk bekerja sama, mengelola dan meneruskan gereja-Mu GKJ Beringin ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. SK pengangkatan akan diwakili oleh Bapak Alexander Dwi Sugihartono. Silakan maju. Jemaat yang terkasih, kita semua telah melihat inilah majelis-majelis gereja yang telah dipilih dan menyediakan diri, yang dipilih oleh Tuhan dan menyediakan diri untuk bersama-sama dengan jemaat menjalankan tugas selama 3 tahun. Kasihilah mereka dan dukunglah mereka melalui daya, melalui ide dan pikiran-pikiran yang bertujuan untuk memajukan gerejanya, supaya dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara majelis gereja yang baru saja diteguhkan, inilah jemaat yang harus Anda pimpin, yang harus Anda gembalakan. Terimalah menjadi bagian hidup saudara, dan biarlah bersama-sama dengan jemaat ini kita dapat melakukan panggilan Tuhan terhadap gerejanya.
Dan biarlah bersama-sama dengan jemaat kita bisa melayani Tuhan dan sekaligus melayani masyarakat. Mari kita serahkan di dalam doa. Ya Tuhan, mewakili jemaat-Mu di GKJ Beringin, di tempat ibadah Karanglo, tempat ibadah Sombron, tempat ibadah Ngajaran, dan tempat ibadah Wonorejo. Kembali kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu di GKJ Beringin menyaksikan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, karena Engkau telah menyediakan orang-orang yang Kau pilih untuk menjadi majelis gereja-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan bagi kami semua untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Dan kami melihat begitu berat pekerjaan para majelis gereja ke depan. Di tengah-tengah kami kehilangan gembala kami. Kami harus mempersiapkan pemanggilan pendeta. Kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Semuanya itu boleh kami kerjakan dan bisa kami lakukan hanya karena penyertaan-Mu. Bapa yang makasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah orang-orang yang telah Kau pilih ini, dan biarlah bersama-sama dengan kami jemaat-Mu mengerjakan pekerjaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, dan yang mendasari persembahan kebaktian khusus ini, firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Itulah
berdiri, kita akan menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu untuk setiap berkat yang mengalir di dalam kehidupan kami. Berkat pemeliharaan dan berkat penyertaan yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Terlebih kami juga mengucap syukur ya Tuhan, saat kembali Tuhan berikan hujan berkat bagi kami melalui ibadah pagi hari ini, siang hari ini kami boleh meneguhkan kembali majelis GKJ Beringin ini. Kami percaya Tuhan kalau hari ini boleh terjadi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami kembali datang dengan membawa persembahan kepadamu sebagai ungkapan dan tanda rasa syukur kami atas besar kasih setia Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan yang kami bawa saat ini. Seberapapun Tuhan persembahan yang kami bawa, kami percaya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, persembahan ini bisa mencukupi kebutuhan gereja-gereja Tuhan, terkhusus di GKJ Beringin ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi tangan dan hati kami yang saat ini terselip dosa di dalam membawa persembahan ini, kami mohon ampun. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara yang mengelola uang persembahan ini, mohon hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengelola uang persembahan ini. Bapa yang penuh kasih, dari persembahan pada siang hari ini, kami mohon Tuhan, ajar hati kami untuk tidak hanya memberi persembahan dalam bentuk harta dan benda saja kepadamu, tetapi ajar hati kami supaya kami bisa memberikan hidup kami seutuhnya sebagai persembahan yang sejati. Inilah doa kami dan persembahan kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.